Halo teman-teman, ketemu lagi denganku Rafika Triwayuning Tias. Saya di sini tidak sendirian teman-teman, tentunya saya ditemani oleh narasumber saya. Narasumber saya ini teman sejawat sih, maksudnya kayak teman waktu sekolah kayak gitu, waktu sekolah SMA, SD malah belum kenal SMA ya. Nah, kita udah lama sih berteman, terus dia kan lambat laun kan dia kayak ikut organisasi kayak gitu, kayak dia terampil berbicara di depan publik, kayak maksudnya kayak jadi bukan kayak pemateri, bukan kayak MC kayak gitu di suatu organisasi atau apa. Jadi kan dia kayak cakap gitulah dalam hal public speakingnya. Nah, langsung saja yuk kita panggil ya narasumber kita, Mbak nih. Yuk sini Mbak, duduk. Yuk kita sapa teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Halo guys, ini namanya Mbak Nela. Ini teman saya, teman waktu SMA. Dan kita masih berteman sih, meskipun beda universitas. Dan langsung saja Mbak Nela, perkenalan diri. Halo guys, yang nonton podcastnya Rafika Tri, perkenalkan saya Nela Ulfa Alfiatunuriyah. Saya dari Universitas Kusuma Surakarta. Saya pakai baju putih ini karena saya ambil profesi sarjana keperawatan. Ya. Nah, di sini Mbak Nela akan menceritakan pengalamannya, kok dia bisa kayak cakap dalam berbicara di depan publik. Kepercayaannya dia sudah terbentuk sejak dia sudah duduk di bangku sekolah dasar. Boleh diceritakan Mbak? Oke guys, dengarkan cerita saya ya. Jangan dengarkan. Oke, dengarkan aja. Jadi begini, untuk kalian semua yang tentunya memiliki memiliki rasa yang kurang percaya diri di depan umum, mungkin ada saatnya kalian bisa menunjukkan. Tentunya kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu loh. Saya itu pertama waktu SD kelas berapa ya? Kelas 3. Nah, waktu itu guru saya tuh sangat galak ya, bisa dibilang galak. Saat itu ada tugas kayak berpidato gitu loh di depan umum. Nah, saya tuh orangnya tuh dulu pemalu, kayak pendiam banget gitu loh, tipe orangnya pendiam. Terus karena saya harus menunjukkan kalau saya bisa, ya, itu dia saya latih menunjukkan bahwa saya tuh bisa. Karena sempat ditertawakan ya, mungkin ya kalau malu itu mesti ditertawakan, jadi saya harus membuktikannya. Terus seiring berjalannya waktu berlatih gitu loh. Oh, berarti sudah sedari kelas 3 SD ya? Iya. Dan itu harus dituntut oleh gurunya, maksudnya kayak nggak ada bimbingan dari gurunya, kayak dituntut kamu harus kayak gini step by step kayak gini. Kamu maksudnya Mbak Nela enggak ya harus kayak itu tuntutan dari diri sendiri atau mungkin dari gurunya? Nah, kalau itu pasti dari orang lain tuh, tuntutan lingkungan. Oh, dari sekolah pasti ada, dari diri sendiri ada, dari keluarga pun ada gitu. Jadi harus benar-benar menunjukkan bahwa kita itu harus berani gitu loh. Kalau kita punya cakap, punya public speaking yang bagus, dimanapun kita berada pasti enak gitu loh. Terus seiring berjalannya maksudnya sudah bisa maksudnya kayak berlatih dari SD. Nah, lambat laun kayak gitu terasa apa enggak? Maksudnya kayak itu terasa, pasti ada perjalanannya. Nanti mungkin saya bisa menceritakan lebih dalam untuk pengalaman saya kenapa kok bisa begitu dan apa sih rahasianya gitu. Nanti masuk ke ada rahasia teman-teman. Iya. Tentunya dengan sekarang ini kuliah ataupun di kehidupan masyarakat, saya bisa dikatakan sebagai pilihan gitu ya, terpilih untuk menjadi bagian dari penyampai atau itu MC ya? Kayak gitu. Alhamdulillahnya itu karena rasa percaya diri berbicara depan umum gitu, dapat diperhatikan orang lain gitu loh, seperti itu. Sampai sekarang seperti pengalaman sebagai MC di acara 17 Agustus saya sudah pernah, terus kayak MC di acara organisasi, berpidato seperti itu saya alhamdulillah pernah. Oh, jadi Mbak Nela ini sudah melatih public speakingnya, menurut maksudnya kayak udah berbaur dengan lingkungan sekitar. Jadinya kan kayak public speakingnya itu sudah terasa, kepercayaan dirinya sudah tertanam gitu. Nah, mungkin kan ya ada rasa di mana Mbak Nela itu
takut mau bicara ini nanti salah, takutnya nyakitin orang, atau mungkin kepercayaan dirinya itu kayak nggak ditunjukin gitu, jadinya kan harus itu kayak meredup gitu, nggak terasa, maksudnya kayak nggak menyampaikan secara maksimal gitu. Nah, Mbak Nela sendiri pernah ngalamin hal seperti itu nggak? Tentunya sangat pernah sekali, apalagi ketika kita berbicara di depan umum untuk menyampaikan nasihat atau pidato. Tentunya banyak di sana orang-orang yang kayak gini, dia aja begitu, masa dia bisa menyampaikan seperti itu. Tentunya iya, pasti ada seperti itu kan. Tetapi dengan tekad bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita itu bisa. Kenapa harus nunggu kita baik dulu untuk berani gitu loh. Jadinya keberanian itu harus maju sendiri, maju terlebih dahulu, baru yang belakangnya ngikutin gitu. Oh iya. Jadi begitu guys ceritanya. Jadi jangan pikirkan yang negatif dulu, kita harus berpikir positif terlebih dahulu. Apa sih yang akan kita dapat dari penyampaian kita? Tentunya yang satu yaitu melatih kepercayaan diri, terus dapat perhatian dari orang lain, dan apa yang kita ucapkan dapat diterima dari orang lain gitu. Jadi begitu ya guys ceritanya, dan mungkin pengalaman dari Mbak Nela sebelumnya kayak ditunjuk untuk menjadi MC di acara ini organisasi. Mbak Nela sempat kayak aku nggak mau, kenapa harus aku, nanti saya takutnya kayak nggak maksimal, takutnya kayak organisasinya maksudnya tidak berjalan lancar kegiatan itu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau itu sih awalnya pernah, tapi seiring berjalan waktu harus berpikir positif. Kalau dia menunjuk kita, berarti kita mampu gitu. Harus siap, kita mampu ya. Kita mampu, kita punya tanggung jawab bahwa kita harus menunjukkan maksimal untuk organisasi itu tersebut gitu. Jadinya apapun yang kamu lakukan buat teman-teman semuanya, kita harus lakukan semaksimal mungkin. Karena dibalik semaksimal mungkin itu pasti ada hasil yang maksimal juga. Jadi begitu ya teman-teman. Gitu, guys. Nah, Mbak Nela sendiri pernah kayak ngalamin kayak kepercayaan diri itu terbangun dari dalam diri kita sendiri. Nah, tentunya ada kayak komentar-komentar orang-orang, wah ini orangnya kok penyampaiannya, public speaking-nya kok gini, kok kayak nyakitin hatinya dia atau gimana. Pernah nggak ngalamin kayak audiens yang kayak gitu atau gimana, atau nggak memperhatikan bicara Mbak Nela mungkin? Itu sangat pernah, apalagi kalau audiensnya sangat banyak ya, tentunya bosan lah, kata lain bosan. Nah, itu tuh bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda. Tentunya kalau orang kan penyampaiannya berbeda-beda, tetapi ada juga yang sama. Nah, kita harus membuat orang lain tuh memperhatikan kita, bukan kita minta diperhatikan orang lain, tapi orang lain memperhatikan kita. Benar sekali itu. Biar orang lain itu terpengaruh gitu loh sama kita. Wah, orang ini kok beda. Terus dia semakin penasaran dengan kita, terus kita bisa menunjukkan apa sih poin plus yang kita miliki seperti itu. Jadi begitu guys. Nah, ngomong-ngomong nih ya, Mbak Nela ini pernah ditunjuk sebagai MC di salah satu di desanya mungkin, kayak moderator atau apa sih Mbak? Apa ya namanya, kayak yang berbicara, mengatur gitu loh, mengatur jalannya acara. Iya. Apa ya namanya, moderator ya mungkin ya. Boleh diceritakan mungkin pengalamannya waktu itu? Bagian mananya? Maksudnya bagian pengalamannya itu jadi moderator kayak gimana rasanya? Oh, rasanya kayak gini, ada rasa canggung atau rasa tumbuh lagi? Apalagi di usia saya ya, terutama di usia saya tuh dibilang masih belia gitu loh. Oh iya, belia gitu. Belia banget kan, kita seumuran ya, masih belia banget kan. Jadi pasti canggung lah dihadapin sama kayak Pak RT seperti itu, terus kepala desa, kepala desa seperti itu kan, pasti harus kelihatan kalau kita itu bisa gitu ya, kan didengar sama banyak orang, lebih tinggi ya jabatannya lebih tinggi. Jadi tentunya yang pertama yaitu kita harus percaya diri. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana kok bisa percaya diri nanti ya. Pertama, percaya diri, yakin bahwa kita itu bisa. Itu pengalaman saya itu waktu itu ya, yang pertama niatkan diri kita bahwa kita itu memang orang terpilih. Yang kedua, bahwa kita mampu. Begitu. Yang ketiga, kita itu harus langsung tertuju bahwa tugas kita itu apa. Tugas kita itu apa. Jadi nggak melulu
nanti gimana ya, nanti gimana, tapi to the point aja. Kita tuh di sini sebagai moderator, Tapi to the point di sini kan terarah gitu iya, ya. terarah. Sudah terencana. Terencana sebelumnya. seperti itu. Jadi nggak yang langsung gimana Kayak gimana ceplos-ceplos nggak kayak gitu ceplos-ceplos ya. gitu, tapi udah terencana. Tapi kita harus fokus di situ, kita sebagai apa gitu. Nah, sebelumnya Mbak Nela mungkin ada kayak terasa apa ya, tumbuh kepercayaan diri yang tinggi. Nah, dan membuat mungkin berubah drastis dari kehidupan Mbak Nela, mungkin kayak wah di kehidupannya mungkin sebelumnya Mbak Nela pendiam atau gimana, Ya. mungkin pernah kayak gitu. Sangat pernah sekali. Dulu saya tuh waktu kecil dibilang nggak punya teman perempuan. Berarti temannya laki-laki. Bener. Dari kecil, dari kecil tuh saya tuh punya teman laki-laki, karena laki-laki tuh dia tuh nggak terlalu menilai dari segi kita pemalu. Kalau kan laki-laki kan Apa, gitu gitu ya, ya. acuh tak acuh gitu Iya, ya. yang penting ayo berteman. Saya beneran nggak punya teman perempuan. Apa emang karena saya orangnya pemalu atau kurang berinteraksi gitu? Iya, Nah, beradaptasi. itu seperti itu. Nah. Terus seiring berjalannya waktu, kalau ketemu orang baru, saya tuh kenal deket gitu loh. Ya, tapi nggak malu-maluin. Tapi dia. nggak malu-maluin. Tapi kadang Iya. malu-maluin teman-teman. Nggak apa-apa. Kalau Malu-maluin udah ya. kelewat 1 jam udah kenal, malu-maluin nggak apa-apa. Iya. Dia tuh Justru itu nggak menutup kemungkinan kita untuk saling berbagi gitu loh. Iya. Kamu nggak bisa kayak gini, kamu bisa kayak gini, kayak gitu. jadi kan yang diajak kenalan kan dia kan sudah wah aku klop sama dia enak Iya, gitu, betul. enak diajak bicara gitu. Aku sendiri pengalamannya ya teman-teman, satu kelas sama dia waktu SMA tuh sudah wah orang ini kok kayak cerewet banget, tapi kan dia punya skill atau pengalaman kalau dia tuh punya kepercayaan diri yang tinggi gitu. Jadinya kan saya kan juga ikut merasa, maksudnya bukan merasa tetapi juga ikut merasakan kehadiran dia. Nah, dari sini aku bisa meniru dia, maksudnya kayak kepribadiannya dia tuh orangnya tuh nggak egois, maksudnya Bisa kayak aja. sebenarnya ya gitu lah guys. tetapi ya aku selalu sama dia kalau dia bicara di depan publik kayak gitu, wah bisa ngomong gitu. Aku saja ngomong kayak gini sampai lah ini aku ngomong apa lagi, tapi ya udahlah jalani aja. Mungkin ya lama laut Tanggung bisa. jawab harus dipegang. Jadi kalau kita bisa memegang tanggung jawab, pasti bisa berjalan dengan baik. Nah gitu guys. Nah mungkin ya teman-teman juga ngerasa wah kurang percaya diri di depan publik, atau mungkin tidak percaya diri waktu presentasi, menyampaikan presentasi tidak maksimal, jadinya kan kepercayaan dirinya kan tidak ditunjukkan, dan kayak gitu kan kelihatan dari gesturnya gitu ya teman-teman. Nah mungkin dari Mbak Nela buat teman-teman yang sedang menonton ini, mungkin jangan lupa untuk tetap percaya diri, tetap semangat ya. Nah dari Mbak Nela sendiri mungkin kayak organisasinya kayak gini masih kayak ditunjuk, maksudnya orang-orang yang di sana ditunjuk Mbak Nela sebagai pembawa acara atau gimana, masih diberi kepercayaan seperti itu tidak? Tentunya masih ya. Kalau ada acara tentunya masih, tapi kan nggak harus melulu ke saya, tetapi itu nanti bisa dialihkan ke orang lain untuk belajar gitu. Jadi untuk kalian yang awalnya kalian tuh pasti kalian pernah merasa nggak mungkin nanti saya ditunjuk, hati-hati nanti kalau kalian dapat porsinya. Iya, Jadi makanya. kita harus belajar terlebih dahulu, nggak harus menunggu nanti aja kalau ditunjuk, nanti aja kalau disuruh biasanya kayak presentasi. gitu. Itu jangan, tapi kita harus memulai dengan langkah kecil terlebih dahulu. Tiba-tiba ditunjuk, wah nanti bingung kan pasti. Jadinya jangan menunggu ditunjuk terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah kecilnya kayak gimana sih Mbak Nela? Mungkin kayak kegiatan saya kayak bercermin di depan. Wah itu, ini langsung kita buka aja ya bunyinya. Yang pertama itu saya tuh, ini dari pengalaman saya juga, terus saya juga mungkin kayak saya juga tahu dari orang lain, terus saya mengaplikasikan pada diri saya sendiri gitu ya. Yang pertama itu dinding. Yang pertama dinding. Kenapa dinding? Karena dinding kan itu kan hampa gitu ya, hampa, nggak terdengar di orang lain. Jadi kita tuh bisa bicara keras tanpa malu gitu loh. Oh, berarti kita harus teriak gitu ya? Iya, kita kan harus teriak, harus suara lantang gitu loh. Nggak suara ini itu nggak boleh. Jadi kita harus suara lantang. Suara lantang. Lantang nggak berarti teriak-teriak gitu loh. Lantang harus tegas gitu loh. Harus mantep gitu. Pertama di dinding. Terus kalau sudah di dinding kan kita sudah
udah tahu suara kita kayak Kayak itu suara kan kita kayak loh. itu kayak mantul gitu ya kalau di Iya. dinding ya bergema Nah, gitu kayak ya. kita bergema. Terus yang kedua merekam, nah rekam suara kita sendiri. Oh, merekam. Bisa kan sekarang kan zamannya modern, ada HP bisa direkam. Iya, teknologi kan Nah, lebih maju gitu ya. kita bisa merekam suara kita saat kita tadi berbicara di dinding, bisa direkam. Terus kita dengarkan bagian mana sih yang kurang, jadi bisa dikoreksi. Oh ya, dievaluasi gitu, Dievaluasi. teman-teman. Wah ternyata nggak pas nih saya bicara gini, intonasinya kurang pas nih. Nah bisa diperbaiki itu pakai suara itu. Iya, bener Terus juga sih. bener kan? Terus kalau kita tuh lebih menilai diri kita tuh kan bisa tuh pakai itu suara itu. Kalau orang lain kan ternyata pertama kan masih malu gitu. Terus yang ketiga cermin nih. Iya, bukan kunci ketiga, ini pertama. ketiga tuh keberapa sih? Ketiga. Ketiga ya. Yang pertama kan Iya. dinding, dua Ini merekam. merekam, Yang ketiga itu cermin. Kenapa cermin? Kan pasti tahu ekspresi kita ketika di cermin tuh kayak apa. Oh, jadi kita Pasti tuh pada namanya mimik gerak badan. gerak badan Nah, ya. kalau tegas kan kayak matanya pasti tajam ya, menegaskan suatu Eye contact-nya gitu, menegaskan kelihatan. tajam. Terus ekspresi ketika kita sedih kan tidak kan ada ekspresinya sedih tuh harus iramanya itu harus sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Oh, jadi kita harus menyesuaikan eye contact kita gitu ya dalam menyampaikan materi kita ke itu ke narasumber atau mungkin bukan narasumber, maksudnya kayak ke audiens kayak gitu ya. Iya. Itu jadi sama-sama nyambung gitu loh Mbak, nggak ngelantur gitu. Terus yang keempat tuh bisa dilakukan dengan membawa keluarga kita lah. Coba siapa ayah atau ibu, coba misalnya kayak gitu, Bu minta tolong kamu jadi audiens kita, saya mau Oh, kayak ada pembimbingnya iya gitu. itu pembimbingnya Bisa kurang dinilai. kurang apa sih pasti kan semuanya tuh berawal dari penilaian kita sendiri, yang kedua penilaian orang lain, bisa Oh, dari iya. orang terdekat dulu lah. Kalau kalian takut kan pasti takut toh bicara orang lain, jadinya kalau bicara dari keluarga kan udah biasa kayak gitu. Jadi kan kita kan harus menilai diri kita sendiri sebelum kita menilai diri orang lain. Tentunya kan kalau kepercayaan diri kita tinggi, tentunya kan kita bisa menerima nih masukan dari orang-orang. Oh, kamu kurang gini, kamu kurang gini. Jadinya kan ya udahlah, kan lebih dikoreksi lagi. Aku kurang kayak gini. Oh, oke. Nanti kita evaluasi lagi. Kurangku di mana, bagian mana gitu. Ya intinya jangan merasa puas dari hasil yang saat ini gitu loh. Tahu kan? Kamu bisa menilai bahwa kamu saat ini sudah bagus, tapi orang lain masih belum puas dari pencapaian kamu gitu. Gak orang lain saja sih, diri kita mungkin ada di sisi lain kurang puas, tapi kan pasti beda ya. Pasti beda kayak ini udah ada juga yang kamu kurang ini ya. Nah itu harus dikembangkan, bukan hanya dibilang-bilang aja gitu loh. Bukan Harus hanya- dilaksanakan gitu, diterapkan. Nah, mungkin dari Mbak Nela mungkin pernah kayak ngerasa drop. Biasanya kayak ada orang-orang yang menilai dirinya kayak, kok kamu cerewet sih, kamu bisa diam nggak sih? Padahal ya public speaking itu apa namanya ya, bukan mengandalkan yang cerewet atau gimana, kan kita menyampaikan di public speaking itu kan kayak bicara di depan publik kan, kayak gitu kan, ada seninya gitu dari Aristoteles. Nah, mungkin dari Mbak Nela mungkin ada pengalaman yang bikin Mbak Nela drop, mungkin waktu di sekolah atau mungkin di kepribadian, maksudnya di lingkungan sekitar yang bikin Mbak Nela drop, dan mungkin Mbak Nela tidak mau melaksanakan lagi itu, maksudnya kayak kepercayaan diri Mbak Nela udah itu terhalang sama persepsi orang-orang. Pernah nggak gitu? Atau pernah sih sebenarnya, semisal ya emang saya itu dibilang saya itu emang cerewet ya sebelumnya kan pendiam, terus seiring berjalan waktu cerewet gitu ya. Ini mungkin ngikutin dari diri saya yang dari sering bicara gitu jadi cerewet itu pernah. Itu pasti ada omongan orang lain gitu, omong kosong itu sangat menyakitkan gitu loh, kayak tong kosong berbunyi nyaring itu sangat menyakitkan. Dibilangnya kayak cuma bicara aja tapi dalamnya apa? Nggak ada isinya gitu. Itu kan penilaian orang yang nggak tahu tentang diri kita gitu. Jadi buat kalian yang saat ini sedang drop ataupun saat ini sedang minder, tidak berani bicara di depan umum, tunjukkan bahwa kalian itu bisa. Bahwa omongan itu tuh harus kita beli gitu loh. Dia membayar dengan omongan itu harus kita beli level lebih tinggi gitu loh. Jangan putus asa karena omongan orang lain tuh sangat Iya, saya juga pernah Mbak. mungkin pernah.
saya Mbak Rafika. saya pernah ya Mbak Nela kayak itu di acara waktu SMA kita itu pas acara apa ya. Ada MC-nya itu berdua. Nah, di sini saya ditantang untuk menjadi MC di acara apa ya? Itu gabungan dari OSIS sama ROHIS itu apa sih? Namanya itu Aura atau apa ya? Semarak Ramadan. Ya, Semarak Ramadan. Jadi tuh saya jadi pertama kali untuk menjadi MC. Mau tidak mau kan saya harus siap gitu. Saya juga tidak tahu loh, kok saya tiba-tiba jadi MC. Nah, saya ditunjuk sama teman, bukan teman sih, kakak kelas saya, tetapi mungkin ya kakak kelas saya tuh sudah ya gimana ya, Mempercayai Udah- Anda gitu ya. bukan gitu sih Mbak. kayak gimana ya, dia tuh sudah cakap, udah pandai bicara di depan publik, sedangkan saya tuh masih kayak baru itu secuil bijen aja saya tuh, ya ampun. Oh, saya itu tuh belum- pasangan Mbak ya? Iya, saya belum, ya ampun, saya tuh belum pandai. Nah, kayak gitu saya tuh muncul rasa gini Mbak, saya tuh nggak bisa, saya takutnya tuh kayak dibilang oleh orang-orang tuh kayak, ih kenapa sih yang bicara itu hanya teman Yang sebelahnya gitu. terus, kok kamu diam terus. Nah, dari situ saya kayak kok Wah, minder, sakit hati. bukan sakit hati sih, kayak kok saya kayak gini, kenapa saya nggak menunjukkan bakat saya, tetapi kan saya tidak kayak gimana ya, tidak memasukkan ke dalam hati gitu, buat teman-teman yang mungkin ngerasa diriku itu kurang atau gimana kan, tetapi kan mulailah dari hal yang kecil gitu ya Mbak Nela. Mungkin Mbak Nela bisa ditanggapi, maksudnya kayak cara bagaimana sih bisa percaya diri di depan publik, kayak tidak mau dengarkan dari orang-orang yang mungkin memperburuk keadaan kita jadi drop kayak gitu sih Mbak Nela. Tentunya itu bukan hanya di hari Senin saja ya, tetapi ke semua bidang. Kalau omongan orang lain itu dapat membuat kita drop. Ya Ini mungkin ya bukan drop sih, kayak ada bagian yang mungkin dirasa kita menyakiti diri kita gitu, jadinya kita bikin drop gitu ya Mbak Nela. Nah, itu tuh gini, kalau prinsip saya tuh, kalau ya nggak dibilang kritikan sama saran tuh berbeda ya. Beda ya. Kalau kritikan tuh lebih ke kayak to the point tapi kayak nyakitin, tapi kalau saran tuh bisa membangun. Jadi ambil yang bisa membangun dan buang yang malah membuat kita down gitu. Nah, Pasti kalian bisa menilai sendiri dong, kalau yang buat bentuk kayak gimana, yang bisa membangun itu kayak gimana. Pasti tentunya bisa memilih itu. tentunya Mbak Nela sendiri itu penting nggak public speaking diterapkan di kehidupan kita? Karena ada orang-orang yang mengira saya bisa kok public speaking, kayak saya ini loh bisa bicara sama teman-teman saya kayak gitu. Itu beda konteks atau gimana sih Mbak Nela? Itu sebenarnya kalau public speaking tuh umum ya, tapi kalau berbicara itu hanya berbicara itu antara dua orang lebih gitu, satu orang lebih. Kalau public speaking itu lebih dari beberapa orang Iya. gitu, jadi itu beda. Kalau sama teman tuh kan gimana mau nggak dinamakan bicara, masa pada diam Iya. itu kan beda. Itu kan hanya berbicara yang nggak ada itu loh, yang nggak ada pembahasan yang lebih dalam. Tetapi kalau public speaking itu pembicaraan yang lebih dalam untuk mendapatkan sesuatu apa sih yang kita Dapatkan dari itu. gitu. Berbedanya itu, kalau berbicara tuh hanya bagian-bagian ini saja, tapi kalau public speaking mencapai tujuan itu sendiri kayak gitu. Mungkin dari pengalaman Mbak Nela di kampusnya, mungkin pernah nggak di kelas mungkin kayak gitu ada kayak Nah, presentasi atau apa? karena saya itu pertama kali ke kampus itu dosen saya tuh meminta salah satu jadi moderator. Nggak ada yang berani. Dengan berani saya mengacungkan diri dong. Dia mengajukan diri dong. Karena apapun kalian kalau punya keberanian, punya kepercayaan diri, apa-apa enak. Saya coba mengacungkan diri. Mikirnya belakangan soal mau dibully, sok-sokan sih, mau aja sok-sokan sih, itu pilihan belakang. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku tuh bisa gitu. Saya maju jadi moderator. Semenjak itu, setiap presentasi beda dosen yang ditunjuk saya, Mbak. Tapi saya tuh malah capek gitu loh. Loh, kenapa capek? Kan itu kan sama saja mengasah diri Mbak Nela kan? Kenapa capek kayak gitu? Tapi itu setidaknya ya jangan saya terus, tapi yang lain harus belajar gitu. yang ngerasain gitu ya. Kan saya tadi udah bilang jangan menunggu ditunjuk,
bukan ditunjuk, tapi dilatihlah agar kamu bisa menunjukkan diri sendiri gitu. Ditunjuk sama menunjuk diri sendiri kan Beda ya, beda Beda konteksnya. Mungkin ditunjuk sama menunjuk. Kalau ditunjuk berarti kayak kita belum siap, belum siap gitu terus ya. nanti gimana gitu. Ditunjuk kan belum, ditunjuk tuh dalam artian satu, ditunjuk karena dia terlalu nggak kelihatan, Iya, kayak gitu sih. sama ditunjuk karena sering kelihatan. Oh iya, beda konteks Beda ya ini. Kalau menunjukkan diri kan menunjukkan bahwa kita tuh bisa Siap gitu ya. Nah, mungkin ya harus diasah sih kepercayaan diri itu sedari kecil gitu ya. Nah, dari Mbak Nela sendiri itu kan public speaking itu kan penting banget untuk dunia kerja mungkin atau perkuliahan. Betul. Nah, tetapi kok banyak orang yang menyepelekan, bukan menyepelekan, mungkin kayak menyampingkan gitu ya. mengesampingkan gitu namanya public speaking gitu. Nah, gimana Mbak Nela sendiri mungkin dari apa namanya public speaking itu penting gitu diterapkan di dunia kerja atau apa gitu. Itu sangat penting, apalagi saya ya sebagai mahasiswa keperawatan nantinya di dunia pekerjaan saya itu berhadapan langsung dengan pasien. Iya, pasien. Coba Apalagi pasien itu kan dalam kondisi tidak sehat, pikirannya, mentalnya itu kan harus kita pinter-pinter berbicara gitu. Misalnya kayak saya terapin, misalnya yang pertama itu kata menyarankan. Iya, menyarankan. Itu beda-beda step. Oke, jadi apa sih Kak penyebabnya dari rasa tidak percaya diri itu tumbuh? Mungkin bisa dikatakan yang pertama karena pengabaian Dari orang-orang gitu ya. pengabaian dari orang. Misalnya nih, aku nih ya, aku ini ngelakuin hal ini nih, ngelakuin hal ini, nyanyi, ngapa itu nggak ada yang mengerasikan, nggak ada yang respon. Itu mungkin yang membuat orang lain semakin nggak Merasa- percaya diri gitu. Kayak itu ya Kak, kayak semisal itu kayak kita tuh mau ngelakuin ini lagi di depan publik nggak mau gitu, ya. Kayak trauma gitu, Trauma kita lagi. trauma. Jadinya kan rasa percaya diri dia yang tumbuh itu kayak didekem, nggak didekem kayak Pendem gitu loh. dipendem sendiri gitu, jadi nggak dikeluarin kalau ketika kita presentasi atau apa gitu ya. Terus yang kedua mungkin karena kritikan yang terlalu berlebihan, kritikan itu orang juga lain. bisa ya? Nah, buat teman-teman di sana atau yang ini Yang sedang nonton ya, jangan terlalu berlebihan mengkritik orang lain. Saran boleh, tapi kalau kritik yang malah menjatuhkan orang lain tuh nggak baik gitu loh. jadi Bisa merugikan orang lain, tahu nggak? Iya, jadinya kan ya yang rugi bukan kita sendiri tapi orang lain juga rugi gitu, dia tidak bisa berkembang. Terus yang ketiga mungkin dari faktor orang tua dan keluarga nih. Misalnya orang tua dan keluarga itu tidak mendukung anaknya mau ngikutin ini nih, organisasi ini, mau ikut kegiatan ini nih, orang tuanya nggak membolehkan, kan jadi perkembangan anak terbatas gitu. Mengapa itu nggak bagus dari itu, jadinya anaknya tuh nggak bisa mengasah kemampuan berpikir, kemampuan berinteraksi gitu. Jadinya hanya dengan orang ini aja gitu, hanya di bidang intinya berani kandang gitu kan nggak bagus tau. Oke, jadi kandang. kayak Gitu. pupuk bawang gitu Nah. ya. Itu kan mungkin apa ya, bisa membuat relasi anak atau mungkin wawasan pemikiran anak itu jadi berkurang, atau bukan berkurang sih, maksudnya kayak terbatas gitu, nggak bisa ngasah pikirannya dia, pola kembangnya dia gitu. Terus yang biasanya karena juga pernah gagal nih pencapaiannya nih, misalnya pencapaian ini dia waktu ini gagal, padahal gagalnya satu kali, tapi itu bisa mungkin penyebab orang lain untuk semakin nggak percaya diri. Untuk teman-teman mungkin yang pernah gagal sekali ataupun pernah nih ditertawain atau pernah merasa beda saat tampil di depan nih, itu kan kegagalan pertama kali. Ada beberapa kemungkinan keberhasilan yang akan kalian dapatkan, yang penting kalian lakukan maksimal mungkin. Jadi kalau pernah gagal itu mungkin awal dari keberhasilan gitu ya. Terus juga mungkin penyebabnya teman-teman nih, mungkin teman-teman merasain ya, penyebabnya juga mungkin karena fisik kalian. Mungkin kalian yang gemuk, merasa terlalu gemuk, Itu kayak- yang kurus, terlalu kurus kayak gitu. Itu kayak body shaming gitu ya. Mungkin itu penyebab kurangnya percaya diri. Mungkin diri saya sendiri tuh
yang ngerasain sih, tapi kalau ini sudah tanggung jawab, ini sudah kemampuanku ataupun ini sudah harus aku tunjukin, ya aku harus tunjukin semaksimal mungkin, nggak perlu mikirin ini itu gitu. Yang penting ucapan dan percaya diri itu. Mungkin dari Mbak Nela sendiri kan tadi kan dari faktor apa tadi Mbak? Penyebar diri, nggak percaya diri gara-gara mungkin karena body shaming. Mbak Nela kan tadi kan bilang karena dirinya juga pernah tuh kena body shaming, jadinya dia kurang adanya percaya diri mungkin tampil saat presentasi atau mungkin menjadi apalagi di depan orang banyak jadi MC gitu kan. Mungkin bisa itu Mbak pengalamannya sharing aja sih, mungkin teman-teman kan banyak tuh yang kasus yang kayak body shaming membuat semua orang itu mungkin kayak kurang percaya diri nih, kayak tampil di depan. Itu pun semuanya tuh berawal, semua orang kan gini ya, semua orang tuh nggak ada yang sempurna gitu. Saya juga punya kekurangan, mungkin orang anggapnya nggak tahu ya kekuranganku, tapi aku tuh mungkin kekurangan itu bisa orang lain yang menilai sama diri kita sendiri yang negatif dengan diri kita. Misalnya nih, aku kok gini ya, itu pun masih tetap merasakan saat ini, tetapi semua itu bisa kita tutupi dari kepercayaan diri kita. Misalnya nih, kita berani tampil, kita dapat melakukan ini, dapat mengeksplor diri kita saat di depan umum. Jadinya dari kayak yang awalnya kelihatan visi kita nggak sempurna gitu, akan tertutupi dengan apa yang kita lakukan saat itu gitu. Mungkin untuk cara itu Mbak, menurut Mbak Nela sendiri cara menghilangkan rasa ketidakpercaya dirian terhadap diri sendiri itu gimana sih? Pertama tuh dibilangnya nggak menghilangkan secara normal gitu, menghilangkan secara penuh ya. Tapi mungkin bisa kita mencegah sama kayak intinya kayak bukan mencegah sih, kayak menutupi mungkin rasa kecemasan dari ketidakpercaya dirian. Betul. Yang pertama mungkin bisa kita lakukan dengan yang pertama yaitu tadi kita harus membutuhkan orang terdekat kita terlebih dahulu sebelum merajuk ke orang yang jauh-jauh. Tentunya kalau kita ke misalnya orang tua ataupun keluarga kan itu orang lain pertama yang terdekat pada kita. Mungkin kita bisa meminta bantuan mereka. Apa sih yang kurang dari kita saat kita berbicara di depan umum gitu. Pasti namanya orang tua akan memberikan masukan. Kalau orang tua juga mendukung apa sih yang harus dicapai anaknya saat itu. Kan dari faktor keluarga kan itu terdekat kan. Mungkin kan keluarga itu tahu gitu kita tuh kepribadiannya kayak gimana sebelum ke dunia luar, itu kan belum sepenuhnya tahu tentang diri kita sendiri gitu. Jadi kan bangunlah rasa percaya diri sendiri itu dimulai dari kita sendiri gitu. Ya benar. Yang kedua yaitu kita harus menghargai diri kita sendiri dan percaya dengan diri kita sendiri gitu loh. Percaya bahwa kita itu bisa gitu, nggak menunggu orang lain yang menilai kita, tapi nggak menunggu kayak hidayah dari orang lain. Wah kamu bisa kamu bisa Raf. Itu kan nggak seperti itu, tetapi harus Nela kamu bisa, diri kamu pasti bisa Nel gitu. Jadinya dengan semangat kita sendiri nanti kita akan tumbuh percaya diri itu gitu. Jadi nggak menunggu orang lain dulu. Terus yang ketiga itu bisa kita berekspektasi nih. Ekspektasi untuk yang realistis sih. Misalnya nih, saat ini kita mungkin gagal ya. Terus kita berekspektasi mungkin kedepannya aku malah lebih bagus dari hari kemarin. Berekspektasi tapi yang bagus-bagus dan bisa kita lakukan kebenarannya gitu. Jadi itu rasa percaya diri untuk bicara di depan publik itu mungkin sangat mempengaruhi ya dalam menyampaikan gagasan kita ke orang lain, untuk bisa terpersuasif dengan apa yang kita bicarakan gitu. Nah, tentunya itu public speaking itu sangat luas sekali ya. Maksudnya bisa dipelajari dari mana saja, mungkin dari bidang keilmuannya dalam studi kasusnya dari Mbak Nela itu bidang kesehatan, dari ilmu komunikasi nih yang paling khususnya, dan juga mungkin di dunia kerja itu kan dibutuhkan adanya skill komunikasi yang baik. Betul sekali Mbak ya. Nah, dari Mbak Nela sendiri public speaking itu penting nggak sih Mbak untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya bicara di depan publik gitu?
Kalau menurutku sih penting banget ya, apalagi di masa-masa seperti ini mahasiswa ya. Apalagi yang pertama sih mungkin untuk para siswa, terus mahasiswa, apalagi untuk dunia nanti kita nih mau kemudian akan terjun ke dunia kerja gitu. Nantinya pasti semua orang atau manajer yang tinggi mungkin akan memilah, bukan yang harus pinter banget, berwawasan banget, tetapi juga memiliki skill dalam berbicara, juga skill dalam bertindak seperti itu. Apalagi kalau sebenarnya kan sistem komunikasi, ilmu komunikasi ya, jadinya komunikasinya itu ya yang bagus-bagus, ya bukan bagus kayak lebih ke itu inti menjurusnya ke public speaking. Kayaknya kalau menurut saya semua bidang memerlukan public speaking yang bagus gitu. Soalnya public speaking dapat mempengaruhi antara orang satu dengan orang lain. Terus dari orang satu ini ke orang lain kan bisa menumbuhkan saling interaksi yang bagus gitu loh. Koneksi. Nah, aku ingin tahu nih lebih dalam nih. Kalau di bidang keilmuan di kesehatan itu public speaking itu kayak gimana? Nah, itu mungkin kalau dari saya sendiri ataupun kakak kelas maupun yang sudah senior, misalnya nih seperti ini ya, saat ini kan pandemi corona nih, bisa kita lakukan dengan saat public speakingnya tuh kayak penyuluhan gitu Mbak. Kalau penyuluhan kan kita langsung mendatangi lokasi tersebut, langsung terjun gitu ya. Nah, saat terjun itu pun kita harus berpublic speaking, kita harus mengutarakan semuanya yang terjadi dan apa yang harus orang lain tersebut lakukan sesuai yang kita inginkan. Misalnya kalau cuma memakai media pamflet, poster, itu kan orang kan nggak terlalu memperhatikan. Cuma dibaca dong di scroll gitu. Tetapi kalau kita datang langsung, kita mengungkapkan dan meyakinkan orang lain, mungkin orang lain akan lebih percaya pada kita seperti itu. Kampanye ya, seperti kampanye. Jadi kita satu orang ataupun dua orang atau berapa dapat mempengaruhi orang banyak dengan cara kita public speaking dengan penyuluhan kalau di ilmu kesehatan seperti itu. Jadi itu banyak banget ilmu pengetahuan yang bisa didapat dari public speaking. Bukan hanya menumbuhkan rasa kepercayaan diri, tetapi juga dapat mempersuasi ke orang lain. Betul itu. Benar sekali. Tetapi ada bedanya nih. Mungkin kalau orang-orang bilangnya public speaking itu berani berbicara, bukan berarti berdemo. Kalau berdemo kan kayak gitu berdemo tuh beda sendiri. Kalau berdemo kan banyak orang, nggak cuma satu orang yang. Mungkin kalau berdemo itu kan ada satu orang yang mengontrol itu dari semua orang itu sih. Orang banyak ke orang satu. Kalau public speaking kan satu orang mungkin ke orang banyak gitu, kayak kebalikan. Kayak gitu. Mungkin dari Mbak Nela itu ya. Tetapi dari hal lain nih, rasa ketidakpercayaan diri itu mungkin akan muncul ketika dia itu bertemu dengan orang-orang yang sekiranya membuat dirinya itu menjadi minder kayak itu. Misalnya orang itu lebih berwawasan tinggi, jadinya dia tidak kayak ini Mbak, kayak semisal gini, dia itu kan kayak semuanya dia jadi MC. Nah, dia tuh bukan berkolaborasi, partner dia tuh juga MC, maksudnya dua orang nih MC. Nah, itu satunya itu pinter sekali nih dalam mengolah bahasa kayak gitu. Nah, ini satunya itu kayak aduh, ini semua kata-katanya diserobot sama dia, ini aku ngomong apa lagi. Nah, mungkin ada kasus seperti itu, mungkin Mbak Nela bisa ya baik, tentunya itu mungkin ada ya diserobot sendiri. Itu pun bukan serobot sih Mbak, kayak dia kehilangan kosakata dia, jadinya mau ngomong apa lagi kayak aduh kurang percaya diri nih mau ngomong ini, nanti takutnya dikiranya salah nih gitu. Kalau itu mah udah biasa ya seperti itu. Apalagi saya pernah itu ngalamin kayak gitu juga ya. Beda porsi dengan orang yang sebelahnya gitu. Mungkin kalau menurut saya sih bisa kita lakukan dengan cara mungkin sebelumnya sih pasti ada itu namanya apa sih, saling bertukar pikiran sih kalau menurut saya antara orang itu sama orang ini. Jadi sebelumnya tuh harus ada keterkaitan dulu, chemistry itu ya. Tapi kalau di panggung kita merasa kayak aku harus ngomong apa sih, sebenarnya itu nggak perlu dipikirin terlebih dahulu. Itu Mbak, kebanyakan orang-orang tuh kayak gitu, maksudnya kayak wah ini aku ngomong apa nih setelah ini, kata-katanya apa ini, aku takut kalau salah di mata orang gitu. Ada banyak kasus seperti itu sih Mbak. Nah,
mungkin dari Mbak Nela tuh ya, gimana sih biar orang-orang tuh memikirkan, aduh ini aku ngomong apa ya nanti ya, aku kok nggak tahu, maksudnya kayak materinya ini tapi saya nggak bisa bercakap gitu, saya kurang merasa percaya diri untuk mengungkapkan apa namanya itu, dirinya Kalau mau ngapain gitu ya? ngomong apa gitu. Kalau itu sebenarnya nggak dari kita kurang wawasan ya, tetapi emang kita itu mau ngucapin itu tapi kita nggak berani gitu. Iya. Ataupun itu. Jadi sebenarnya kalau soal itu pun pertama jangan minder dulu deh, jangan minder sama orang samping kita deh. Iya, Kalau kita itu kalau kita udah ditunjuk berarti kita mampu bersanding dengan orang harus tersebut. bertanggung jawab gitu. Jadinya nggak kan di atas kita posisinya sama nih, sama-sama MC meskipun dia mungkin kalau tinggi, jadi kita jangan merasa wah nanti aku beda. Jadi kalau kita pertama kali masuk saat maju jadi MC nih, kita harus bertanggung jawab gitu. Tanggung jawab kalau kita itu sudah ditunjuk, kita harus tetap bisa gitu. Soal minder atau soal apa namanya, soal nanti gimana nih itu mah sebenarnya nggak perlu dipikirin dulu. Yang penting kita maju, terus kita ungkapkan apa sih yang ada di isi hati kita gitu. Mungkin kan tadi udah bilang, mungkin kalau kurang puas nanti bisa dievaluasi gitu. Iya. Evaluasinya di akhir, bukan evaluasi pas di atas juga. Nanti kalau di atas juga malah ngeblank gitu. Iya, takutnya dia ngedong gitu ya. Emang kalau pertama-tama emang kayak gitu, malah ngedown, malah ngeblank gitu loh. Kalau mengevaluasi di situ juga. Berarti Mbak Nela pernah ya kayak gitu, Mbak? Ya pernah sih. Apalagi saat penilaian kayak pidato itu, wah itu. Oh, bisa sharing mungkin Mbak dari Mbak Nela? Iya, teman-teman. Kalau kita Waktu pidato itu? ya, waktu itu pidato itu kan namanya pidato waktu sekolah gitu kan dapat nilai nih, dapat nilai. Nah, materinya tuh mungkin belum mateng nih, apalagi kalian kan kalau materinya belum mateng, kalian maju ke depan, mungkin yang pertama mungkin belum ada rasa percaya diri dan kemampuan maksudnya materi yang akan kita sampaikan. Iya. Nah, saat itu kita mungkin kayak minder, wah nanti gimana kan itu sama saja mengevaluasi di depan gitu loh. Oh iya, Maksudnya di tengah, jadinya wah udah mikirin kita mau bicara ini malah pikirannya ke sana, jadinya malah ngeblank semuanya. Udah Iya. pernah kayak gitu. Oke. Jadinya ya udah terima nasib. Udah terlanjur. Bukan kayak nasib gitu. sih Mbak itu. Iya sih, malah kita yang buat sendiri ya. Buat sendiri. Iya. Buat Mungkin skenario teman-teman kita sendiri. Ini teman-teman juga pernah ngalamin tuh. Tadi kan udah dibilang ada tips dan triknya untuk menghilangkan ataupun menutupi rasa itu. Ketidakpercayaan diri gitu ya. Percaya diri itu memang sangat penting teman-teman. Jadi mulai sedari kita kecil itu harus ada tumbuh rasa percaya diri. Oke. Mungkin dari Mbak Nela ya, pernah nggak ngerasain kalau aduh rasa percaya diriku itu udah tinggi, udah menyombongkan diri Wah, nih. iya. Nah itu kayak gitu pantas nggak sih? Bukan pantas, maksudnya kayak ada ngerasa diri Mbak Nela sendiri udah yakin percaya diri di depan publik, udah dikasih kepercayaan. Kalau menurut saya itu dikatakan sombong tuh berbeda. Soalnya kalau sombong itu lebih kita memamerkan. Nah, memamerkan misalnya dari tempat, misalnya saya tuh kayak menawarkan diri gitu loh, menawarkan diri kayak itu kan dikatakan sombong ya. Misalnya ada dari wah gimana nih, bilang aku aja kan aku udah pengalaman. Nah itu sombong kayak gitu. Tetapi ada kata lain, membanggakan diri, kan bangga dari diri kita sendiri. Bangga sama menyombongkan itu beda. Kalau bangga itu kayak gini misalnya nih, wah saya udah pernah diri kepercayaan nih, saya bangga. Jadinya semakin kita bangga dan diri kita sendiri, semakin kita akan tumbuh. Tetapi hilangkan rasa sombong itu, jadinya beda. Maksudnya sombong itu sama bangga itu beda. Kalau sombong tuh kayak lebih menarik orang lain tuh percaya pada kita gitu loh, itu kan beda. Tetapi kalau kita bangga, biar orang lain aja yang tahu gitu dengan cara tindakan kita kayak gitu. Kita bertindak seperti ini, orang lain nanti juga akan tahu gimana kita. Nggak perlu orang kita keluar kayak gitu. Aku loh kemarin udah pernah di sini, aku loh udah pernah kayak gini. Kecuali kalau diundang kayak gini kan harus bercerita pengalaman gitu. Beda. Mungkin dari sharing-sharing kayak gini bisa membuat para penonton yang menonton podcast ini mungkin bisa menjadikan suatu pengalaman buat teman-teman. Mungkin ya jangan
mikirin pikiran, maksudnya kayak pikiran pandangan negatif. pandangan orang lain kayak gitu ya. Intinya gini loh, yang pertama itu kita harus selalu berpikir positif untuk menyemangati diri kita sendiri gitu. Bener kan? Bener. Kalau kita pikiran kita positif, mungkin kita akan melakukan kepositifan itu sendiri. Misalnya, nih aku positif, wah pikiranku positif, aku bisa. Nanti juga akan kamu berusaha agar kamu bisa gitu. Iya, benar. Kalau kamu mikirnya, wah gimana ya, aku nanti gak bisa, malah kepikiran terus, gak maju. Makanya itu rasanya jadinya kan kayak tumbuh rasa kecemasan dari diri betul sekali. sendiri kayak gitu ya. Namanya orang pasti ada, tetapi tetap ada kecemasan itu bisa kita hilangkan dengan cara kita sendiri. Jadi penting banget itu ya, rasa percaya diri ditumbuhkan dari diri sendiri sebelum orang lain menilai. Tetapi kan tidak seharusnya kritikan orang lain itu bisa diterima kita sendiri. Jadinya kan kita tahu batasan ya, maksudnya dalam menyaring dari pendapat orang lain untuk kita terima kayak gitu. Seperti itu. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya dari ini ya Mbak. Pasti teman-teman bosan nggak sih? Kalau ilmu sharing-sharing kayak gini enggak lah, kalau ilmu mah harus kita maksimalkan ya, apalagi untuk diri kita sendiri, bermanfaat bagi diri kita gitu. Jadi semuanya itu harus kita ambil hikmahnya gitu. Mungkin dari Mbak Nela sendiri menemukan orang-orang yang kasusnya sama nih, kurang percaya diri, itu mungkin pernah nggak nemuin orang kayak gitu? Pernah. Mungkin dari teman, mungkin ada juga yang kurang percaya diri nih. Misalnya aku ada teman nih, dia itu pendiam, kurang mungkin kita yang punya mungkin nggak terlalu tinggi sih public speaking-nya, mungkin bisa mengajaknya mengikuti organisasi, terus mengajaknya bertukar pikiran kayak gitu. Mungkin pertama kita harus memaksa dalam artian dia itu, wah kamu tuh harus kayak gini. Mungkin kita guyuran nih, kayak guyuran, kamu maju, yang lain udah pernah maju, kamu maju. Nanti kan kelamaan kan dia tumbuh rasa percaya diri ya, rasa percaya diri kayak gitu. Kalau di organisasi itu pertama kayak gitu, orangnya pertama nggak percaya diri, terus kayak di ojok itu loh, di pojok ini gitu ya. Dia berani lama-kelamaan kayak gitu. Lama-kelamaan kan dia tumbuh rasa percaya diri kayak gitu. Mungkin teman-temannya ataupun keluarganya yang kurang percaya diri, tetapi kalian bisa mengajaknya untuk percaya diri, bisa dilakukan seperti itu. Dimulai dari hal kecil kecil. Oke. Seperti itu Mbak Rafika. Oke. Mungkin itu saja sih. Nah, mungkin dari teman-teman bisa ditanyakan, mungkin ya, ada juga nih rasa kecemasan, mungkin bisa rasa kecemasan diri kita mungkin atau diri seseorang bisa tumbuh, dimana itu orang lain itu, kita menganggap orang lain itu kayak, aduh aku cemas nih, nanti dia bakalan itu nggak ya, nyalain kata-kata aku nggak ya saat aku presentasi atau mungkin berbicara di depan umum nih, kayak gitu kan tumbuh rasa kecemasan. Dari situ kan kayak tumbuh ketidakpercayaan diri gitu kan. Mungkin dari Mbak Nela mungkin ya mungkin kalau kecemasan tuh berasa di awal ya. Mungkin nanti mungkin untuk teman-teman yang cemas ataupun memikirkan kejadian yang akan terjadi itu hal wajar. Namanya juga di umum mungkin sedikit grogi, jadinya ada belepotan sedikit kayak gitu. Iya, belepotan. Mungkin orang lain tuh menilai, mungkin ya ada segi mungkin dikatakan mencari kesalahan juga bisa. Terus emang kesalahan itu ternyata memang ada Mbak. Jadinya untuk teman-teman semuanya itu jangan dipikirkan terlebih dahulu. Mungkin kan aku tadi udah bilang, dievaluasinya nanti aja kalau di belakang kayak gitu. Oke, mungkin itu saja ya pengalaman sharing dengan Mbak Nela, salah satu mahasiswa dari S1 Keperawatan yang kuliah di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Nah, tentunya banyak sekali pengalaman yang bisa kita petik dari Mbak Nela ini. Tentunya dari rasa ketidakpercayaan diri bicara di depan publik mungkin bisa ditumbuhkan dari hal kecil, sedari kecil diri kita sendiri, melalui kepercayaan diri kita sendiri, dibangun dari
lingkungan terdekat kita, mungkin bisa mempengaruhi kita dalam berbicara di depan publik kayak presentasi, atau mungkin bicara di depan publik seperti nanti kita saat terjun ke lapangan nih kayak kerja gitu. Mungkin dari Mbak Nela, pesan dari Mbak Nela untuk teman-teman yang sedang menonton video kali ini, mungkin dari Mbak Nela langsung saja. Ya, untuk teman-teman semuanya, yang pertama yaitu hargai dan percaya diri kita sendiri. Untuk dipercaya orang lain atau menjaga kepercayaan, kita harus percaya diri kita sendiri. Lakukan apapun yang kita inginkan. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Iya. Masa jangan menunda-nunda itu ya. Jangan menuju tunjuk, tetapi tunjukkan diri kita sendiri. Gitu ya teman-teman. Yeah. Nah, mungkin itu saja teman-teman videoku kali ini. Mungkin ada susulan video-video lain yang akan Kita memberikan, iya kita tunggu saja. Tunggu saja kolaborasi saya dengan Mbak Nela ini yang merupakan salah satu MC, bukan MC, ya MC sih, MC dari udah diundang-undang sebagai MC di organisasi atau mungkin di desanya Mbak Nela ini. Oke teman-teman. See you, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri teman-teman setelah menonton videoku kali ini. Nah, buat teman-teman, see you.